Ya, mengapa peristiwa, seperti itu sering terjadi di Malaysia? Pertama, Malaysia itu menggunakan pendekatan security ya, jadi bukan pendekatan hak asasi manusia. Makanya, dalam menyikapi undocumented migrant workers atau pekerja migran yang tidak berdokumen, pendekatan yang digunakan adalah mengimplementasikan Akta Imigrasi 1154 mereka, bagaimana melakukan razia, menangkap, menahan, mendenda, mendeportasi, pekerja asing tanpa izin yang ada di sana, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu. Artinya apa? Bahwa mereka ini kan pekerja sesungguhnya. Nah, dalam menggunakan pendekatan hak asasi manusia, mestinya ditempuh jalan-jalan bagaimana melakukan legalisasi ya. Seperti Malaysia sendiri sekarang sedang memiliki program rekalibrasi, pemutihan atau juga pemulangan. Mestinya ini yang dioptimalisasi gitu, bukan melakukan upaya-upaya represif dengan merazia, menahan, menangkap. Apalagi yang ditangkap sekarang itu ada anak-anak berjumlah 36, beberapa di antaranya masih bayi 2 bulan gitu ya, yang kemudian ditahan di kamp imigrasi. Ini kan tidak menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu, di mana Malaysia juga terikat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian Malaysia sendiri sudah meratifikasi CRC ya, Convention the Rights of Children, dan juga konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan gitu. Jadi ini yang mesti harus didorong ke depan. Termasuk Malaysia juga harus fair dalam menegakkan hukum mereka. Akta Imigrasi 1154 itu ketika ada pekerja migran yang tidak berdokumen, artinya kan ada majikan yang mempekerjakan. Kenapa yang dirazia, yang ditangkap, yang ditahan itu hanya pekerjanya? Kemana majikan yang mempekerjakan dan tidak dihukum? Nah, ini kan tidak fair gitu. Dalam prinsip-prinsip penegakan hukum, Malaysia mestinya juga tunduk pada prinsip due process of law gitu. Jadi proses hukum harus ditegakkan dengan fair trial gitu, tidak boleh diskriminatif gitu hanya terhadap pekerjanya, tetapi majikan gitu ya, baik itu yang individu maupun yang korporasi yang selama ini dapat keuntungan karena mempekerjakan undocumented itu kemudian bebas dari hukum gitu. Nah, ini yang ke depan harus kita dorong. Lalu yang kedua, hal lain adalah soal hak pendidikan atas anak-anak. Ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, hampir tidak pernah ada akses atas pendidikan formal bagi anak-anak di Malaysia. Makanya kan pemerintah Indonesia menginisiasi namanya CLC, Center for Community Learning gitu. Jadi pusat belajar komunitas yang itu informal gitu, yang sekarang lagi banyak dirazia justru oleh pemerintah Malaysia gitu. Nah, ini yang menurut kami kontraproduktif ya. Kedatangan PM Malaysia ke sini, pertemuannya dengan Presiden Indonesia itu kan menghasilkan satu kesepakatan agar kedua negara menghormati hak asasi pekerja migran, termasuk hak atas pendidikan gitu. Nah, ini sekarang yang ingin kita dorong. Yang terakhir, immediate respon kita Komnas HAM mendorong agar Malaysia tidak melanjutkan upaya-upaya represif seperti itu, menggunakan pendekatan lain, dan anak-anak yang ditangkap untuk segera bisa dipulangkan atau dipindahkan ke shelter yang lebih ramah anak. Terima kasih.